kehidupan kita tidak akan sama lagi seperti sebelum tahun 2020. Kecuali vaksinnya sudah ditemukan. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Senang sekali kita bisa sua kembali pagi hari ini, Sabtu 27 Juni 2020 dalam Healthy Light bersama Dr. Indra Kamutadi. Nah sahabat Kelight, Dr. Indra adalah seorang health and wellness motivator, juga influencer, juga trainer dalam topik-topik pengembangan diri pada berbagai seminar di Indonesia. Nah sebagai dokter, beliau sangat piawai memberikan konsultasi kesehatan dengan bahasa ringan, hingga membuat masalah medis menjadi lebih mudah untuk kita pahami. Dan Dr. Indra sudah ada bersama kita sahabat Kelight. Halo, selamat pagi dok. Selamat pagi Pak Kujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu hari ini Pak, seperti yang mendapatkan mainan lama yang hilang gitu. Rasanya itu ya, kembali ke studio. Sahabat Kelight udah 3 bulan ya Pak ya. Kita siaran dari tempat masing-masing ya, menggunakan teknologi podcasting. Jadi ini saya sedang ada gitu, aura baru gitu. Sedang ada kegembiraan baru ini sahabat Kelight. Apa kabar Pak Kujang? Alhamdulillah baik dok. Apa kabar sahabat Kelight? Mohon maaf kalau yang Sabtu kemarin ada keperluan jadi tidak bisa, walaupun dari rumah ya. Tapi insya Allah ini ke depan kita akan coba kembali dari studio Kelight. Dan kali ini ada 2 kamera yang menyala. Satu sorot Pak Kujang, satunya sorot saya. Yang sorot Pak Kujang nanti lihatnya di YouTube. Di YouTube ya. Setelah diedit, yang sorot saya lihatnya bisa di IG. Ini sudah ada yang menyapa Pak. Kang Opa, Assalamualaikum dok, katanya. Waalaikumsalam Kang Opa. Kang Opa di Sydney ya. Mohon. Kang Kujang, Wilujeng Enjing. Yang bisa baca cuma saya, Kang Opa, soalnya ini. Makanya ini saya pakai kamera depan, sehingga tulisan Kelight yang di belakang saya pun terbalik ya. Karena kalau pakai kamera belakang, saya nggak bisa ngelihat interaksi. Nah, bagi Anda yang mau interaksi, jangan ke DM saya. Karena kalau ke DM saya nggak akan buka karena konsentrasi. Jadi kemana Pak Kujang? Oke, Anda bisa kirimkan SMS atau WA ke 0812 203 1972. Sekali lagi 0812 203 1972. Nah, bagi Anda yang sekarang lagi dengerin radio nih, atau lagi dengerinnya lewat website di kelight.id, pengen lihat kehebohan kita di studio bagaimana, terutama yang saya dulu ya, bisa follow IG saya di @indramuhtadi, INDRAMUHTADI, dan nanti yang teman-teman saya juga kalau mau follow Pak Kujang di mana Pak? @Kujang Suryalaga. Iya, saya sengaja mempromosikan Pak Kujang karena yakin followernya nggak akan bisa nyalip follower saya. Gitu. Walaupun nanti pas saya edit upload di YouTube selalu saya tampilin tuh IG-nya Pak Kujang, mudah-mudahan nambah followernya. Kesian sahabat Kelight ya. Tapi nulisnya yang benar dok ya. Nulisnya jangan salah ya. Jangan salah. Siap. Nanti itu disabotase. Benar-benar. Mohon salah Pak, insya Allah. Kalau salah ntar diedit ulang. Baik sahabat Kelight, kali ini kita mau berbicara masih seputar berita hangat yang ada di dunia, tapi tidak bicara penyakitnya sekarang. Kita bicara apa Pak Kujang? New normal era dan kesehatan versi 3.0 ya. Iya ya? Betul. Versi 3.0 ya, 3.0. Ini kalau Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengatakannya adaptasi kebiasaan baru. Jadi AKB ya. AKB. Tapi kalau saya, punten Kang Emil, ngomongnya new normal aja lebih enak ya. AKB. Tapi boleh balik sama ABK jadinya. Atau ketukar jadi OKB, oke. OKB. Dengerin Kang Emil loh. Jadi kita ngomongin new normal aja. Dan apa itu kesehatan versi 3.0? Nah itu dia yang kita mau bahas sekarang. Ya sahabat Kelight, bagi Anda yang juga pengen menyaksikan siaran kita sambil baca artikelnya, bisa di @indramuhtadi, udah saya upload di blog saya tadi malam ya. Linknya juga Anda bisa lihat di Facebook saya, juga Facebooknya Kelight, untuk melihat link dan bisa klik sambil baca sambil siaran. Kita pengennya sih interaksi di sini, jadi kalau nggak terbahas semua apa yang dalam artikel itu tinggal dibaca saja. Sekali lagi kita undang teman-teman semua untuk melihat IG saya di @indramuhtadi, IG-nya Pak Kujang Suryalaga di @kujangsuryalaga, dan juga untuk bertanya masuk ke WA-nya Kelight di 0812 203
1972. Termasuk juga SMS ya dok ya. Oh, SMS-nya bisa Pak ya? Ya. Baik. Nah, sebelum saya mulai, hari ini adalah hari kacamata hitam, Sunglasses Day. Sunglasses Day. Jadi kita kan disuruh jemur nih, lagi zaman-zaman COVID begini. Oke, jemuran, tapi jangan mata terpapar sama sinar ultravioletnya. Jadi yang paling sensitif terhadap sinar UV itu di mata kita. Jadi kalau Anda mau moyan, ya nganggo kacamata nu hidung. Kacamatanan jangan olah nu cengdem. Yang cengdem mah warnaan hungkul, UV-nya tembusnya. Ya, harga gaya dok Mayan pakai kacamata itu. Keren ada Pak. Tapi harga mau nggak bodoh Pak. Kelihatan dok ya. Kelihatan. Kalau besok itu adalah hari kesadaran berasuransi. Nah ya, jangan cuman mobil sama rumah aja yang diasuransiin, kesehatan juga diasuransikan ya. Apalagi kalau seandainya Anda mau plus. Ya, jadi setelah punya BPJS punya lagi tambahannya. Baik sahabat Kelight. Nah ini dia nih ya. Karena pandemi ini semua dengan pembatasan-pembatasan, sekarang kita jangan merasa terbatasi ya. Sekali lagi jangan merasa terbatasi. Kehidupan kita nggak akan berbeda. Kehidupan kita nggak akan sama lagi. Mau sampai kapanpun yang saya tulis di YouTube tadi pagi ya, kehidupan kita tidak akan sama lagi seperti sebelum tahun 2020. Kecuali vaksinnya sudah ditemukan dan sudah disuntikkan, bukan sudah ditemukan ya. Sudah disuntikkan dan sudah bisa memberikan kekebalan 70% minimal. Jadi kalau sekedar vaksinnya ada, udah ada vaksinnya emang lagi trial. Kalau trialnya nggak berhasil ya mundur lagi. Setelah trialnya berhasil, tunggu produksi dulu. Setelah produksinya selesai, tunggu disuntikin dulu. Setelah disuntikin, tunggu coveragenya 70% seluruh dunia. Baru setelah itu kita lihat terjadi nggak kekebalannya. Kalau nggak terjadi, kita akan hidup new normal ini akan panjang. Nah saya tulis Pak ya di Facebook saya itu minimal 1,5 ke 3 tahun ke depan. Ya, ada satu tunggu lagi dok. Tunggu harganya. Betul. Iya. Belum lagi kalau seandainya nggak dikasih gratis. Harus beli. Kapan cakupan 70% tercapai? Jadi udahlah kita nggak usah ngomongin itu. Kita doa saja yang terbaik. Insya Allah bener dapat dan gratis. Gratis ya. Kang Emil Jawa Barat di pasien gratisnya Kang ya. Amin ya. Mudah-mudahan masih Kang Emil. Ups. Amin, amin. Amin. Nah tapi menjelang itu terjadi, kita harus menjalani protokol-protokol kesehatan new normal ini. Nah ini yang mau kita bahas sahabat Kelight. Kita akan bicara protokol kesehatan di tempat kerja. Saya kerucutkan saja hanya 3 tempat kerja, tempat pendidikan, dan tempat umum. Yang di rumah udah pada ngerti ya. Albert Einstein pernah berkata, hanya orang gila yang mengharapkan hasil berbeda yang masih pakai cara yang sama. Iya. Jadi kalau teman-teman sahabat Kelight semua ingin hasilnya berbeda, saya tidak pengen terpapar penyakit ini. Kalaupun terpapar saya pengen sakitnya ringan saja, tidak harus dirawat, dan saya jadi orang yang kebal tanpa harus sakit. Itu caranya harus dirubah kata Einstein. Kalau cuma berharap aja, Einstein bilang orang gila katanya. Nah jadi supaya kita nggak dibilang gila sama Einstein, kita jalani nih bagaimana adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini. Nah jelas sekali sahabat Kelight kalau dalam konteks dari C19 atau COVID-19 ini konteksnya adalah new normal protokol kesehatan gitu ya. Nah kalau kita lihat sebenarnya yang paling utama itu di tempat umum. Tapi saya mau bahas dulu yang di tempat kerja. Kenapa? Yang paling gampang diaturnya. Ya kan? Yang paling gampang diaturnya. Yang pertama, catatan yang harus dikuasai oleh orang yang ingin membuat new normal di tempat kerja, tanggung jawab itu harus dipikul semua orang. Tidak bisa hanya kepada perusahaan atau pemilik bisnisnya, tidak bisa hanya karyawan, tapi juga semua orang, termasuk bahkan customer ya Pak ya. Termasuk customer yang mau datang ke situ gitu. Seluruhnya harus dijelaskan dan penerapannya harus secara bersamaan. Jadi harus mengerti dulu tuh paparannya bagaimana, sebarannya bagaimana. Karena setiap jenis pekerjaan, resiko dia untuk terpapar COVID-19 bisa berbeda. Contoh, yang bekerja di belakang meja nggak kontak sama orang. Berarti kan resiko paparannya hanya di perjalanan ya. Kalau perjalanannya naik kendaraan pribadi, lebih kecil lagi resiko paparannya. Mungkin dia hanya pindah antara rumah kantor. Atau ketika bermain ke mall gitu. Tapi bagi yang marketing misalnya, front office, resepsionis, nah itu resikonya akan berbeda-beda. Nah jadi, tapi bukan berarti kita mengecilkan mana orang yang harus bertanggung jawab. Semuanya harus bertanggung jawab. Minimal tanggung jawab ngingetin, ya, bahwa kamu itu
bisa sumber penularan gitu. Jadi sekarang sudah saatnya kita tidak boleh egois, Pak. Kita nggak boleh egois sekarang. Jadi semua orang harus pakai masker. Bukan berarti kita nuduh, tapi kita memang sekarang mengasumsikan semua orang itu punya virusnya. Punya virusnya, Dok ya. Nah, kenapa saya nggak pakai masker? Ya, sekarang kan mau siaran ya. Jadi belum, nanti ininya dilap nih nanti nih setelah saya gitu. Kalau pas datang tadi pasti udah mati, udah saya orang pertama yang pakai pagi ini. Pak Kujang gitu juga di corong itu kan dipakai bersama. Nah, jadi kita jangan sampai menularkan ke orang lain, begitu ya. Terus apa yang harus diterapkan di tempat kerja? Kita undang dulu satunya di IG @indramuhtadi. Ini masih belum banyak nih yang join ya. Coba lihat IG biar ngelihat kegaluhan kita di sini di @indramuhtadi INDRAMUHTADI. IG-nya Pak Kujang di Kujang Suryalaga. dan handphone dan telepon serta WA-nya Kelight untuk kita berinteraksi di. Oke, silakan sahabat Kelight ke 0812-203-1972. Baik, kalau ada langsung disamber ya Pak ya? Ya, siap, Dok. Iya. Ini banyak yang melambai-lambai aja nih di IG. Terima kasih teman-teman yang di IG. Alhamdulillah ya, nih suaranya saya masukkan dari mixer jadi clear, bukan dari handphone ya. Udah makin teknologinya Makin canggih, Dok. makin canggih nih. Apa yang nomor satu diterapkan? Physical distancing. Ini pakem nomor satu untuk mencegah penularan dari COVID-19. 2 meter. Loh, kan duduknya di kantor dekat-dekatan. Oke, jadi sebisa mungkin 2 meter. Kalau nggak bisa 2 meter, dibuat rotasi pekerja masuk ke kantor. Rumusnya 50%. Jadi 50% masuk, 50% off. 50% masuk, 50% off gitu gantian. Ya mungkin jadi Senin, Rabu, Jumat, besoknya kebagian Selasa, Kamis, Sabtu atau gimana terserah. Yang tidak masuk bukan nggak kerja, tapi kerja dari rumah. WiFi, Dok ya. Working from home. Nah, itu yang nomor satu. Nggak mungkin semua pasukan karyawan harus masuk kalau di bisnis kami. Oke, 2 meter nggak bisa juga. Enggak, disekat. Mau nggak mau disekat. Sekatnya sama apa? Sekarang malah sudah banyak tuh Pak. Akrilik yang tembus pandang. Oh, iya. Iya, terutama yang U di depan. Jadi di depan, kiri kanan. Minimal kalau ngomong sama teman di sampingnya atau ngomong sama teman di depannya, dropletsnya itu nempel ke akrilik. Ntar siang kelihatan tuh siapa yang sering muncrat ngomongnya. Nempel di situ. Bekasnya. Banyak bekasnya. Jadi bukan melindungi kita, sekali lagi melindungi teman-teman yang lain. Dan mereka juga melindungi diri kita dari dia gitu ya. Nah itu dia. Terus meeting sebisa mungkin dibuat secara daring atau online. Jangan ketemu bareng kalau nggak perlu-perlu amat. Kalau masih perlu banget meeting, nggak mungkin di ruang meeting disekat ya. Pakai face shield. Bukan hanya masker. Udah ada peraturannya di peraturan menteri yang baru ya. Cuman sifatnya masih anjuran. Tapi kalau diwajibkan kan bahaya banget ya. Jadinya biayanya siapa yang nanggung. Ini anjuran. Tapi sebenarnya kalau saya sih lebih setujunya diharuskan. Jadi ketika mau meeting atau ketika harus berkumpul yang jaraknya tidak bisa di-maintain 2 meter, pakai face shield. Karena yang namanya masker ini rata-rata dipakainya gimana? Awalnya di sini. 5 menit turun ke sini. Ya. Setengah jam udah di sini. Percuma aja. Ini tuh bukan dipakai buat di dagu. Melindungi dagu. Iya. Jadi tapi kalau pakai face shield lebih efektif. Sudah ada penelitiannya itu. Nah, jadi berapa sih harganya face shield? Ada yang cuma 15.000 kok. Hitung aja sama pemilik perusahaan ada berapa orang dibagiin satu-satu. Kan tahan lama itu face shield. Kalau ini malah harus diganti 4 jam sekali. Baik yang kain maupun yang seperti ini surgical mask harus 4 jam sekali. Kalau face shield kan tinggal dilap aja sama hand sanitizer. Bisa dipakai terus-terusan. Nah, itu anjuran kita buat di kantor. Terus secara fisik harus disediakan tempat-tempat cuci tangan, diperbanyak, terus dipermudah. 30 menit sekali kalau bisa orang mencuci tangan, baik sama air sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, misalnya malas jalan ke wastafel punya sendiri, serot-serot gitu. 30 menit sekali. Sekalian break juga, ngelurusin badan, break pemata untuk dari layar laptop dan seterusnya. Itu yang harus kita lakukan di new normal. Nggak susah kan ya? Tapi dengan begitu kita bisa insya Allah mencegah penularannya semaksimal mungkin sampai kita dapat vaksinnya. Kayaknya nggak susah Pak, tapi penerapannya mungkin. Nah itu Dok,
Ini yang beli siapa? Akhirnya disuruh beli sendiri-sendiri. Sahabat Kelight, even harus beli sendiri pun 15.000 loh. Besok kan hari kesadaran asuransi ya. Itu asuransi kesehatan Anda loh. 15.000 bagi yang ngerokok, apalagi sebungkus rokok. Sekali ngebahas dok ya. Sekali susah. Kalau sama Pak Kujang, analoginya harus seporsi makanan. Iya benar kan dok ya. Bener. Sekali ngebahas. Betul Pak. Jadi beli sendirilah kalau perusahaan nggak ngasih ya. Nah bilang sama teman-teman yang lain, gue mau beli face shield nih. Harganya kan 15.000, gue jual 17 ya. Lu kan nggak usah beli, lumayan batian 2.000. Beli 30 orang lumayan 60.000. Dapat 4 bakso. Nah itu dia, sahabat Kelight. Kalau untuk di kantor, silakan Pak Kujang. Ya, silakan sahabat Kelight. Kita masih ngobrol-ngobrol bersama Dr. Indra Kamutadi tentang New Normal Era dan kesehatan versi 3.0. Anda bisa ikut berpartisipasi, silakan kirimkan SMS atau WA ke 0812-203-1972. Ini Pak Dadang Agung Nugraha request untuk join. Pak, saya sekarang siaran sendiri ya. Jadi kalau mau join pertanyaan saja bisa via telepon, bisa via WA, bisa telepon bisa Pak? Telepon bisa. Oh, telepon bisa. Di mana Pak nomornya? 253-1972 Iya. atau 253-2072. Itu dia. Terima kasih ya. Punten ya Pak Dadang ya. Jadi kita lewat telepon atau WA saja. Nah, ini ada sahabat Alhamdulillah, Agus. sudah ada yang masuk. Ya. Siap. Assalamualaikum Kelight, Dr. Indra dan Pak Kujang. Waalaikumsalam. Dan juga pendengar Kelight. Semoga sehat selalu katanya. Amin. Sehat, amin. Dok, saya mau tanya untuk new normal. Yang saya perhatikan untuk saya dan teman-teman sendiri kebanyakan kok malah new stress katanya dok. Setelah stay at home, kadang malah penyakit baru datang. Bagaimana ya dok kita bisa menghilangkan penyakit stres apalagi di tempat tempat hiburan masih ditutup. Jadi kayak gym, kayak bioskop katanya dok. Nah ini kalau pertanyaannya pakai apalagi, nah ini khas nih ya. Kita bisa melihat arah orang. Berarti dia hanya mengharapkan stresnya hilang kalau seandainya yang apalaginya itu ada. Nah begitu. Jadi sahabat siapa tadi Agus ya? Yang sahabat Agus yang bertanya, Anda harus merubah itu mindset tadi. Memang untuk menghilangkan stres hanya pergi ke bioskop dan gym ya. Hanya ke gym. Ada Netflix kok sekarang gitu ya. Terus di tempat tinggal bisa nge-gym sendiri ya dengan sederhana gitu. Sudah banyak tuh di YouTube saya lihat memanfaatkan ujung tempat tidur gitu Pak. Terus memanfaatkan tangga. Banyak sekali caranya gitu. Intinya adalah gini, kita tidak bisa merubah arah angin di tengah pelayaran, tapi kita bisa mengatur layar kita supaya kita tetap jalannya ke arah yang kita mau tuju. Kita nggak bisa merubah dunia, sahabat Agus, tapi kita bisa merubah mindset kita menghadapi perubahan di dunia tadi. Jangan khawatir, yang stres nggak Anda sendiri, banyak. Walaupun jenis stresnya beda-beda. Yang nggak stres itu cuma 2. Siapa Pak Kujang? Orang gila dan orang utos paeh. Orang mati. Jadi bersyukur Anda masih stres. Artinya Anda masih hidup dan tidak gila. Tinggal merubah mindsetnya saja gitu ya. Mencari cara beda-beda setiap orang. Ada yang dengan baca Al-Quran. Ada yang ngobrol sama main sama anak gitu ya. Kalau ada yang masak. Ada yang, bentar saya potong. Ada yang makan. Itu masih ada. Bukan nge-gym udah ke AA Gym aja gitu. Oh, ke AA Gym tuh ya. Bukan nge-gym tapi ke AA Gym. Atau ya makan GoFood ya. Kayak Pak Kut. Ya udah pasti itu menghilang stresnya. Ada pertanyaan nih Pak. Dari Pak Dadang Agus Nugraha tadi. Dok, saya sekarang Olganya sering goes sepeda keliling kota Bandung. Baiknya pakai masker atau tidak dok? Hatur nuhun. Pertanyaan yang banyak nih Pak ditanya ke saya. Harus Pak. Tapi supaya enak ya, Anda baca tuh banyak review-review masker untuk penggoes. Udah ada sekarang. Jadi yang membuat tidak begitu engap. Terus ingat kalau Anda pakai masker tetap ngegoesnya harus dikurangin tuh porsi kecepatan dan kualitasnya.
Karena asupan oksigen juga tidak sebaik kalau kita nggak pakai masker. Gitu. Kenapa harus pakai masker lagi ngegoes? Anda ngegoes, biasanya mulut kebuka ya. Itu ada aerosol yang keluar itu. Orang di sebelah Anda yang harus dilindungi. Ingat, bukan untuk melindungi Anda, tapi kita harus bertanggung jawab. Tadi nomor 1 saya bilang kan, harus bertanggung jawab terhadap kesehatan bersama. Jadi semua orang wajib pakai masker bila keluar dari rumah. Nah, kecuali kalau udah sampai di tempat kerja kayak gini, nanti kita tinggal lap-lap dan seterusnya. Begitu, Pak. Oke, kita masih undang sahabat Kelet, silakan Anda bisa kirimkan SMS ke 0812-203-1972 juga WA, atau Anda bisa telepon ke 253-1972 dan 253-2072. IG saya yang mau lihat kehebohan kita di studio di @indramuhtadi, INDRAMUHTADI. Follow juga IG-nya Pak Kujang di @Kujang Suryalaga. Tidak berbeda dengan tempat sekolah, tidak berbeda dengan tempat kerja, tempat pendidikan pun begitu. Nah, cuman sekarang yang diatur anak-anak ya, ada sedikit perbedaannya. Tapi sama, tanggung jawabnya itu, tanggung jawab pemilik sekolah ya, pemerintah di sini kalau yang negeri, tanggung jawab guru-guru, tanggung jawab siswanya, tanggung jawab orang tua. Orang tua juga anak. Iya, harus mau diajak gitu supaya anaknya bisa. Sampai kapan kita harus PJJ atau pembelajaran jarak jauh? Cepat atau lambat, anak-anak pasti masuk sekolah. Apakah kita nunggu 3 tahun? Kayaknya enggak deh. Berarti kan harus ada adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan new normal yang baru yang memang harus kita terapkan di sekolah. Supaya penularan dan penyebaran COVID-19 ini bisa kita tahan sampai dengan vaksinnya ada tadi. Semuanya harus diberitahu, ini loh rencana kita. Sama pakemnya, physical distancing, jarak 2 meter, terutama di kelasnya. Emang kalau memang harus 50% masuk sekolah, kenapa enggak? Yang ganjil dulu masuk, besok yang genap, nanti gantian, gimana caranya pola ngocoknya. Pokoknya 50% masuk, 50% PJJ dari rumah. Dengan begitu jarak bisa 2 meter. Kecuali kalau seandainya memang ruangan kelasnya besar, anaknya sedikit. Seperti di swasta misalnya. Jaraknya bisa Anda jarakkan. Tapi nggak sampai 2 meter. Kalau jaraknya nggak sampai 2 meter, sama. Bikin akrilik tembus pandang. Transparan akrilik. Depan, kiri, kanan. Sehingga kalau dia ngomong sama temannya di kiri, ngomong sama temannya di depan, dropletnya itu nyangkut di akriliknya. Terus, anak harus dibekali sama face shield juga. Face shield, oh ya, untung ingat. Jangan face shield, saya banyak lihat, maaf nih ya, saya banyak lihat di IG ada yang jual face shield, ujungnya itu di sini. Di persis bawah bibir, ya? Percuma. Yeah. Jadi kalau mau cari face shield harus lewat dagu. Kalau enggak hanya gaya aja. Bentuknya sih bagus kayak helm. Ini fashion-nya pilot pesawat tempur. Tapi percuma. Jadi face shield itu harus lewat bawah dagu. Nah, ukurannya lihat ada dewasa, ada anak. Kenapa anak pakai itu? Karena anak kalau udah keluar bermain, gimana kita ngelarangnya, Pak? Masker sekali lagi bisa jadi dia sesek, engap, taruh di sini. Sementara dia main ciat-ciatan sama teman-temannya. Harus pakai face shield jadinya. Atau mungkin juga tukar-tukaran masker. Maskernya lucu. Bisa jadi loh. Kalau pinjem. anak SD bawah ya maksudnya masih kecil-kecil yang nggak ngerti. Makanya tanggung jawab orang tua juga memberikan pemahaman sama anaknya. Gitu. Jadi si face shield ini harus dipakainya kapan? Kalau lagi duduk di kelas yang ada akrilik di depan kiri kanannya, mungkin face shieldnya nggak harus dipakai. Tapi ketika sudah keluar bermain atau istirahat pulang gitu ya, pakai face shield. Kemudian sama 30 menit sekali itu biasanya kan sekarang ada speaker di kelas ya Pak ya. Dipandu 30 menit sekali dari ruang guru. Saatnya cuci tangan. Ya, anak-anak itu harus bawa hand sanitizer sendiri. Nggak mungkin disediakan sekolah terus-terusan ya. 30 menit sekali satu sekolahan itu serentak. Selama 10, 15, 20 detik break dulu apapun yang dilakukan di kelas, cuci tangan dulu. Gampang ya? Gampang kok. Area bermain yang memang terlalu kontak fisiknya terlalu dekat, tutup dulu gitu. Terus area penjemputan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak jadi penumpukan. Ibu-ibu yang suka
kumpul sambil sambil ngantar anaknya sekolah tuh. sambil Sambil makan. sambil Sambil apa? rumpi. Rumpi. Bener. Itu dibubarin dulu gitu. Yang namanya antar anak sekolah sekarang benar-benar drop off. Anak turun, Anda pulang. Nggak gitu. Kerasin orang tuanya. Jemputan juga gitu, baris. Anak nyampe, orang tua nyampe, anak keluar, pulang. Gitu. Pulang. Iya. Bisa kalau kita mau. Nah, ini yang harus diterapkan di sekolah. Dari mulai level playgroup sampai dengan level universitas. Oke, Dok, ini udah ada sahabat kelet lagi, Dok. Enggak, Pak. Dari sahabat Bambang Tono. Selamat pagi, Pak Bambang. Pagi, Pak Bambang. New normal katanya, Dok. Bagaimana meningkatkan imunitas untuk anak sebagai upaya preventif? Iya, ini pertanyaan yang bagus Pak Bambang, sahabat Bambang. Tapi sudah pernah kita bahas berkali-kali di Kelite ya. Jadi syarat untuk menjaga imunitas itu adalah fisiknya harus sehat. Akan sejalan dengan sistem imunnya ikut sehat. Jadi jangan sakit anaknya. Dijaga supaya tidak gampang stres. Anak-anak kecil terutama kalau stres sakit, Pak. Ya. Sama kayak Pak Agus yang bertanya tadi. Kemudian makannya harus gizi seimbang, diberi pengertian. Ya. Kalau memang terpaksa susah sekali nih anak makan, ya bukan berarti akhirnya kita menyerah. Baru berikan suplemen. Suplemennya siapkan yang isinya ya, yang ada mikronutrien untuk meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu vitamin D, vitamin E, vitamin C, zinc, ya. Terus dengan mikronutrien lain untuk membuat sel-sel darah merah karena dia masih pertumbuhan, kayak folat, besi, magnesium, kalsium. Nah, harga mual nggak bobodo. Jadi kalau pas lagi beli, lihat dulu kandungannya, dapat 3 jenis, baru lihat rasanya. Jangan lihat rasanya dulu. Nah, baru bilang sama anaknya, antara 3 ini kamu pilih mana? Jangan suruh dia nunjuk. Nanti dia pilih yang paling enak. Kandungannya nggak lengkap. Nggak lengkap. Jadi Anda baca dulu, oh ini nih yang lengkap, ada 3 biji. Misalnya ke Toserba gitu ya. Lihat. Suruh anaknya milih, oh pengen rasa yang mana. Besok ganti, nanti Anda akan tahu mana yang paling dia sukai. Itu diberikan setiap hari boleh? Boleh. Terus, baik pekerja maupun yang sekolah, kalau seandainya sakit, tidak ada ceritanya masuk sekolah. Sakit apa? Semua sakit. Karena sekarang seperti yang dua minggu lalu kita bahas, sudah banyak gejala tidak biasa. Yang tidak biasa, Dok ya. Betul. Jadi semua yang merasa tidak sehat, apapun alasannya, jangan sekolah, jangan kerja, PJJ, jarak jauh. Nah, dengan begitu kita bisa meyakinkan kalau seandainya Anda bisa menahan penyebarannya supaya tidak membahayakan orang lain. Berapa lama istirahat di rumahnya? Ya selama sakit aja. Kalau udah sehat, bahkan sakit kulit sekalipun ya Pak ya, kita udah pernah bahas. Kecuali kalau sakitnya sakit yang lebih mengarah kepada ini Pak, gejala khasnya COVID, batuk, pilek, demam, radang tenggorokan, berarti 14 hari di rumahnya. Gitu. Isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Ya. Ini ada sahabat Ani di Cilengkrang, Dok. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sahabat Ani. Oke, pagi dokter. Pagi. Katanya, Dok mau tanya, kalau suka resah gelisah, terus deg-degan, yang apa itu cepat gimana katanya Dok? Ini wakil dari adikku katanya Dok. Oh, iya. Dari ibu sendiri juga nggak apa-apa kok. Apakah itu stres atau apa katanya Dok? Iya, itu ada lagunya dulu pas Pak Kujang sedang SMP, Bu. Cairnya gini, jatuh cinta berjuta rasanya. Jangan-jangan adik Bu Ani lagi jatuh cinta. Nanti bisa dilihat sahabat Kelite, dari segi usia itu masanya saya atau masanya Pak Kujang, nanti di Facebook, di YouTube dilihat ya. Jangan tertipu sama rambut sahabat Kelite. Ini di chat ini di chat. Lagi habis di bawah potong jambu ya Pak ya. Habis main di bawah takal jambu.
Bu, salah satu ciri stres betul resah gelisah, tapi bukan semua resah gelisah itu stres. Ingat loh, stres itu warna hidup kita. Kalau kita nggak stres, kita nggak akan seperti sekarang. Contoh, Ya. Anda nggak pernah merasa stres karena lapar, Anda nggak akan cari makanan kan? Itu simple aja. Ya. Anda nggak merasa stres pengen buang air, itu ditahan terus jadinya. Salah juga. Jadi stres itu contoh ringan ya. Sebenarnya adalah usaha alam semesta. Ya kalau boleh dibilang kalau kita orang yang beragama gitu ya. Allah yang membuat supaya memahat hidup kita untuk menjadi kita yang seperti sekarang ini. Gitu. Nah ini sudah sering kita bahas Bu, bisa baca di indramuhtadi.com ya. Ada judulnya, artikelnya Sehat untuk Hebat. Juga buku saya juga judulnya Sehat untuk Hebat. Bagaimana kita bisa memanfaatkan stres yang ada. Judulnya Stres untuk Hebat. Nah, Sehat untuk Hebat buku yang pertama. Bagaimana kita bisa memanfaatkan stres untuk menjadikan hidup kita lebih hebat. Begitu. Oke. Yang berikutnya dari sahabat Badril Cameron, Dok. Wilujeng Enjing, Dokter. Wilujeng Enjing. Indra kamu tadi. Saya posisi di daerah Talaga Bodas, Bandung, katanya, Dok. Mohon, abdi orang Cimahi, Pak. Pak Kujang ditagok. Angkur yang atas. Gandok, Dok. Sorry. Tagok mah di Cimahi, punten. Gandok Cihamplas atas. Nah, wilayah new normal begini, apakah sudah aman kita ke salon, tempat cukur atau ya mungkin ingin dipijat juga, Dok ya? Kalau dibilang aman, lebih aman cukur sendiri. Makanya clipper sekarang laku ya. Laku keras. Cukur sendiri. Tapi boleh nggak ke salon? Iya, dengan asal si hairstylistnya, hairdressernya atau tukang cukurnya ya, barber shopman-nya menerapkan protokol baru. Nah ini dia di tempat umum gimana? Sama ya, di tempat umum itu termasuk sarana ibadah. Iya. Targetnya untuk menerapkannya yang pertama adalah tanggung jawab. Masing-masing harus tahu. Satu karyawan barbershop salonnya sakit, nggak boleh kerja, udah. Terus kalau dia mau masuk kerja, karena dia kontak dekat sama orang, pakai masker, pakai face shield. Anda harus lihat dia cuci tangan dulu sebelum pegang rambut badan Anda. Terus kalau seandainya dia bersin, batuk, maaf Pak, Mbak, saya nggak mau, bisa diganti sama yang lain gitu. Walaupun misalnya batuknya batuk selek misalnya ya, kita asumsikan aja semua orang sakit dulu gitu. Andanya juga begitu. Kalau seandainya lagi nyukur bagian belakang ya nggak bisa dipakai masker sama face shieldnya. Tapi pas sudah ngebagian mijitnya gitu ya, kalau di barbershop kan suka apalagi dari Garut tuh Pak, Asgar kan enak tuh. Ya saat mijit kan masker sama face shieldnya bisa dipakai. Minimal maskernya lah. Begitu. Nah kalau ada tempat yang tidak menerapkan protokol kesehatan tadi, misalnya jaraknya masih dekat-dekat sama orang customer lain, ya pilih yang lain. Nah, Anda yang pemilik bisnis, supaya milik bisnisnya laku, terapkan protokol kesehatan. Jarak antara customer 2 meter tuh tempat kursinya. Terus yang kerja seperti tadi pakai face shield dan harus ditunjukin tuh dia cuci tangan di depan customer biar customer yakin. Nah, dia nggak boleh pegang apa-apa lagi, apalagi muka dia terutama ya, sampai dengan selesai karena melindungi diri dia juga. Dan setelah selesai cuci tangan lagi. Kalau begitu kita anggap bisa lebih aman. Tapi kalau ditanya lebih aman mana, clippernya Lira. Yang belakang yang susah, Dok. Iya benar. Depan masih ya minta tolong istri lah, minta tolong yang di rumah ya. Di rumah ya. Jelek gimana? Saya yang nanggung kalau jelek. Botakan ya sekalian. Sementara. Oke, dari sahabat Ani, terima kasih Dok penjelasannya katanya. Iya. Nah ini ada sahabat Retno, kok jadi banyak yang nanya tentang stres nih Dok? Kayaknya orang pada stres Pak. Tingkat stres masih normal kah katanya Dok? Senyum-senyum dengan tanaman, bicara dengan tanaman. Waduh. Kalau memang, siapa bertanya tadi? Sahabat Retno. Kalau sahabat Retno ngomong sama tanamannya emang karena ini kan ada orang sayang gitu ya. Ada yang memang ada penelitian kalau katanya kalau diajak ngomong, dielus-elus tanaman itu lebih subur dan lebih cepat berbunga dan cepat berbuah ya. Kalau tujuannya itu silahkan. Tapi kalau terbalik, Anda malah jadi ngomongnya cuma sama tanaman, sama jelema ngomong deui, suami dianggurin, anak dicuekin, nah eta meureun stres.
Iya. Tapi kalau seandainya itu sekedar buat membuat Anda malah lebih bahagia melihat tanaman, aduh ini bunganya keluar, kamu cantik sekali. Ya, mungkin orang lain yang tidak mengerti menganggap Anda Iya. kurang waras, tapi Anda yang tahu kan? Itu tuh Anda lakukan kayak saya pencinta kucing, pencinta berat kucing. Kucing saya ajak ngomong loh, dan dia bisa mengerti dari intonasi suara saya. Kapan kita marah sama dia, kapan kita baik, kapan kita apa gitu ya. Bukan berarti saya orang stres kan? Enggak gitu. Justru dengan bicara sama hobi kita, dengan berinteraksi melakukan hobi kita, justru bisa mengurangi stres. Mengurangi kita. stres ya? Iya. Kalau Pak Kujang ngomongnya sama itu semangkok bakso. Nah, jadi si bakso itu sebelum dimakan diajak ngomong tuh. Aduh, ini baksonya gede sekali. Jangan jadi lemak, jangan bikin gemuk gitu ya. Kalau kita ngelihatnya gelo ya. Tapi kalau Pak Kujang udah biasa, jadi bukan stres. Oke, sahabat Kelet, kita Iya. masih punya waktu. Silakan Iya. kalau masih ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan ke Dr. Indra, Anda bisa kirimkan WA atau SMS ke 0812-203-1972 atau telepon ke 253-1972 dan 253-2072. Atau bisa di IG saya di @indramuhtadi. Nah, sekarang kita masuk ke kesehatan versi 3.0-nya, Pak. Kenapa kok jadi ada kesehatan versi 3.0 ya? Versi 1.0-nya itu adalah versi sebelum zamannya internet. Sekitar sampai dengan akhir 80-an, tengah 90-an lah di Indonesia, Pak. Di mana fokusnya itu adalah rumah sakit. Orang kalau mencari sarana pelayanan kesehatan itu Rumah sakit, rumah oke. sakit minded gitu. Terserah dokternya di sana siapa. Terus dokter yang ada di sana menjadi sumber informasi utama. Nanti kalau dikonfirmasi sama temennya, kata dokter saya, yang di rumah sakit ini, mah itu begini, kata dokter saya begini. Itu sebelum zaman internet. Udah kita lewati itu. Yang 2.0 itu zaman internet. Sampai dengan akhir 2019. Nah, ketika itu fokusnya udah beralih ke dokter. Jadi yang orang cari itu, Dokter Indra prakteknya di mana aja ya. Nggak peduli sama rumah sakitnya. Ya, Yang penting ketemu dokternya. Bahkan kalau nggak berobat sama Dokter Indra nggak sembuh katanya. nggak yakin dok. Nggak yakin gitu ya. Nah, ada sugesti begitu. Tapi si dokter itu bukan sumber utama lagi. Pasien datang itu udah bawa hasil kata dokter Google, dok. Atau datang dengan diagnosis, dok saya sakit mah. Sesok dok, atau pakai nama penyakit yang hebat. Dok saya deep vein thrombosis. Waduh keren amat bapak tahu penyakit yang aneh gitu ya. Bapak tahu dari mana? Dari internet. Nah, jadi kita itu sudah di counter. Nah nanti kalau ngomong sama temennya, kata Google tapi ya, wah semua orang yang bukan orang medis pun rajin nulis dan belum tentu benar gitu ya. Nah itu sudah mulai tumbuh tuh banyak orang-orang seperti saya yang akhirnya mengcounter di media sosial dan di internet dengan mempunyai website. Kita tulis yang benernya kayak apa. Tapi itu berakhir di akhir 2019. Karena COVID ini sahabat Kelai, terpaksa kesehatan itu masuk ke versi 3 sekarang. Yang sudah bukan rumah sakit center atau dokter center, tapi masuknya sekarang kepada pasien centric, Pak. Jadi masuknya itu udah ke pasien. Jadi pasien itu sebagai fokus, yang lainnya di samping. Dan yang lebih menarik lagi sahabat Kelai, masuk ke tahun 2020 ini, bahkan banyak orang yang mencari terapi. Kalau sebelumnya kita hanya mencari penyakit saya apa ya, tetap aja nanti dokter yang ngobatin. Dok, boleh saya potong? Boleh, Pak. Sepertinya ada telepon. Siap. Halo. Halo, selamat pagi dok. Pagi, alhamdulillah ada yang masuk. Siapa nih Pak? Selamat pagi dok. Pak Agus yang tadi bertanya. Enggak dok. Oh beda lagi. Oh mohon. Pak Agus di mana Pak? Saya di daerah Buah Batu. Buah Batu. Mangga Pak. Ini dok, saya kebetulan mengajar dok ya. Nanti mungkin tanggal 13 Juli kemungkinan masuk, tapi Mohon. kami juga belum merumuskan protokolnya itu seperti apa ini di sekolah dok. Cuma pingin tanya, ya dok, apakah benar nih? Saya takut keliru. Saya pernah dengar bahwa yang namanya anak di bawah usia 15 tahun itu tidak saling menularkan gitu dok. Untuk masalah Salah, virus. Pak. Nah ini apakah Keliru. apa tidak gitu dok ya? Iya. Karena saya Oke. pernah dengar kalau dulu kasusnya sih TBC dok. Katanya kalau TBC anak di bawah 15 tahun tidak saling menularkan. Itu Jadi juga keliru Pak. Gimana dok? Itu juga keliru. Oh, Nah ini pasti Bapak kelompoknya orang-orang kesehatan 2.0 nih. Yang nanyanya ke google.com.
jadi katanya terpaparnya dari orang dewasa. Nah, gimana nih masalah COVID gitu dan seperti itu gitu. Mohon. Gitu aja mungkin dok. Mohon Pak Agus ya. Nah, Ini jadi jadi dasar nanti untuk merumuskan protokol. Insya Allah. Iya. Boleh nanti bertanya lagi Pak lewat email misalnya ke saya jelaskan. Tapi intinya Pak, Pak Agus, sahabat Kelat yang lain. Nah inilah dia orang-orang yang zaman yang 2,0 tadi Pak. Iya. Dia nanyanya ke dokter Google. Nggak disalahkan Pak, emang zamannya begitu. Pak, kalau yang TBC, memang penularan antara anak itu lebih rendah. Tapi bukan nggak bisa. Nah ini yang salah saya bilang tadi. Tetap bisa. Tapi probability sama secara statistik lebih rendah dibandingkan dewasa ke anak. Tapi khusus COVID-19, penularannya mirip sekali bahkan sama sekali sama flu batuk biasa. Semua orang bisa menulari ke siapapun, nggak ngelihat umurnya. Hanya anak yang lebih muda, daya tahan tubuh dia tidak begitu terganggu sama virus ini. Nah ini yang masih diteliti dibandingkan orang yang sudah dewasa, apalagi seumur Pak Kujang, resikonya udah makin tinggi Pak. Di atas 20-an gitu ya dok ya? Iya. Jadi semua beresiko Pak untuk penularan. Jadi si anak kalau memang sudah nanti ada protokol kesehatan baru untuk new normal ke sekolah, mereka wajib pakai masker selama di sekolah, diganti setiap 4 jam, sebaiknya pakai face shield kalau jaraknya terlalu dekat, dan kalau bisa dibuat itu akrilik yang mengotakin di mejanya dia. Terus orang tua tadi sudah disampaikan bagaimana caranya, bawa hand sanitizer sendiri, setiap 30 menit dipandu bareng-bareng lewat loudspeaker, cuci tangan bareng. Insya Allah dengan begitu kita menekan penularannya. Akan jadi hilang penularannya? Enggak. Resikonya tetap ada. Tetap saja resiko itu tidak ada kalau anak di rumah. Baru resikonya bisa hilang. Selama ke sekolah ada. Tapi kan tadi, mau sampai kapan kita PJJ? 3 tahun. Anaknya masuk SMA, 3 tahun kuliah. Kuliahnya di mana? Online. Sekolahnya di mana? SMA-nya online. Masuk SMA mana? SMA 2 Bandung. Tapi sekolahnya kumaha? Kayaknya enak-enak nggak taunya. Orang sekolahnya online. Apakah akan seperti itu gitu ya? Nah, kayaknya enggak. Ini saya nggak tahu ya. Peraturannya memang sedang digodok sama Menteri Pendidikan dan Kesehatan dan pemerintah. Tapi bisa jadi kita tetap masuk dengan cara baru tadi yang saya sampaikan ini. Begitu Pak Agus. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Agus ya. Iya, disambung boleh Pak nanti bisa ke email saya @indramuhtadi@gmail.com ya. Atau ini dulu lah, follow dulu IG saya Pak di @indramuhtadi, nanti kita mulai dari sana. Oke, ini ada Mbak Rin. Ya. Bukan pertanyaan tapi pernyataan dok. Gimana? Setuju banget katanya obat hati supaya tenang dengan mengaji ya dok ya. Iya, atau betul. pergi ke hakim. Iya. Menurut Bang Kujang betul sekali. Karena dengan hati yang tenang akan ditemukan solusi terbaik atas bimbingannya. Iya, sampai dia Agim dan nasihatin sama Agim, ibu harus ikhlas kalau bapak minta lagi. Stres doi. Punten Agim, punten, bercanda. Dokter dan Bang Kujang memang hebat katanya. Jojo, aduh Bang Kujang, enak banget dipanggil Bang Kujang. Pulang ah. Emang harus opa gitu. Kan ada Kang Opa. Bang Kujang, tiraha dipanggil Bang Kujang. Tenang naon lah, yang penting bahagia. Anugerah dok. Iya, betul Bu ya. Alhamdulillah. Nah gitu. Terusin lagi ya. Nah kesehatan versi 3.0 ini akhirnya orang menarik diagnosisnya dari internet Pak. Terus akhirnya nyari obat sendiri. Beresiko iya. Tapi bukan berarti kita jadi tidak mempersiapkan ini terjadi. Justru harusnya regulator, nih pemerintah, dokter harus siap dengan kondisi itu. Bagaimana kalau nggak sekaligus aja kita bikin peraturan? Beberapa penyakit tertentu bisa kita terapi jarak jauh hanya dengan memanfaatkan video call. Jadi pasien tetap di anamnesis, tetap diperiksa, tapi pasiennya punya alat pemeriksaan sendiri. Ibu coba di periksa suhu. Sabaraha suhuna sakieu dok, diteliatin ke ini. Oh mohon. Terus kumaha anu nyeri teu? Coba ini begini. Jadi kalau diagnosis dokternya masuk kelompok yang bisa diterapi jarak jauh, harusnya sudah bisa sekarang dokter memberikan resep jarak jauh juga. Jarak jauh. Asal terekam, terekord. Jadi medical record tetap ada. Sampai dengan sekarang, hal ini tidak bisa di Indonesia, Pak. Masuknya kalau kita lakukan itu adalah salah. Melanggar peraturan. Kan bahaya ya. Akhirnya pasien malah nyari beli obat sendiri. Ya.
Diagnosis kita nggak boleh bilang sama pasien. Takutnya dia tak tahu diagnosisnya, dia nyari obat di apotek, malah salah. Mending sekalian aja peraturannya kita bikin. Kecuali kalau diagnosisnya, ternyata ini mah nggak bisa. Punten, yang ini nih penyakitnya nggak bisa saya terapi jarak jauh. Ibu harus tetap ke rumah sakit. Terus bayar dokternya gimana? Nah ini dia peraturannya. Boleh dong dibikin peraturan sekarang. Dokter praktek jarak jauh juga mendapatkan jasa medisnya. Udah OVO sekarangnya ada GoPay ada link aja gitu. Bisa aja dokter menerima pembayaran dari situ gitu. Nah sekarang peraturannya yang harus digodok karena kita sudah masuk ke era 3,0 tadi Pak. Misal nih, sekedar alergi, dok saya habis makan udang, nyari bengkak begini ya, coba Bu deketin kameranya. Itu kan diagnosis yang bisa ditegakkan jarak jauh dan jelas penyebabnya apa. Obatnya pun bisa, obatnya yang nggak begitu berat, kita bisa kasihkan resep jarak jauh, digital prescription. Tetap tanggung jawabnya ada karena terekor. Peraturan yang kita harapkan sekarang Pak. Itulah era 3,0 Pak. Nah jadi ini benar-benar new banget nih Pak. 6 bulan juga belum. Kan mulainya di akhir Maret ya. Walaupun saya bilang awal 2020 tadi. Begitu sahabat Kelight. Jadi benar-benar sekarang bahkan marketingnya pun ya, marketing kesehatan sekarang udah online, betul ya? Betul. Semua rumah sakit, semua lab sekarang punya IG Pak. Dan kemarin juga saya ikutan webinar sama James Gui, memang ya penjualan online sekarang dong. Kenapa nggak kesehatan pun kita jual online gitu? Betul, ada batasannya pasti, nggak semuanya. Nggak mungkin terapi kanker jarak jauh, ya. Atau nggak mungkin terapi misalnya ada keluhan di dada gitu ya, kita terapi jarak jauh, mungkin nggak. Tapi kalau penyakit-penyakit yang ringan, yang kayaknya mengcover lebih dari separuh kasus gitu ya, bisa kan jarak jauh. Ini juga akan menekan penularan COVID-19 sendiri. Pasien nggak perlu datang ke tempat praktek dokter yang notabene beresiko untuk banyak virus COVID-19. Nggak harus datang ke rumah sakit. Terus pembiayaan sekarang. Masukkan peraturannya tadi. Yang punya BPJS menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan jarak jauh tadi yang 3,0 tadi, jadinya masuk ke coveran BPJS. Nih teman saya ada yang bilang, era 4.0 sekarang dok, memang payung hukum untuk telemedicine belum jelas. Era 4.0 ini lebih kepada industri, revolusi industri, sahabat Anto. Kalau yang di kesehatan, Anda buka lagi silahkan sekarang eranya 3.0. Sesuai dengan yang saya bilang tadi, hospital centric, dokter centric, sekarang patient centric. Begitu. Nah memang kalau revolusi industri 4.0, secara otomatisasi semuanya, kalau industri itu 4.0 itu artinya semuanya daring. Ya. Dan kalau di kesehatan masuknya masih 3,0, jadi nggak menyamakan angkanya. Begitu sahabat Kelight. Nah tadi katanya payung hukumnya untuk telemedicine belum jelas, betul. Nah ini yang harus segera ngebut nih, harus ditelurkan. Karena beberapa negara seperti Amerika Serikat sudah melakukan Pak. Di Kanada tuh Pak sudah melakukan, saya tahu. Di Amerika Serikat, di Kanada. Jadi Kanada itu kan penduduknya sedikit, jarak luasnya banget tuh Pak. Jadi emang ada dokter yang mendiagnosis dari jarak jauh. Dokter itu datang ke komunitas tersebut cuma sebulan sekali Pak. Selebihnya dia bertanggung jawab sama kesehatan mereka jarak jauh. Jadi sekarang yang namanya wearable teknologi, pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa ditempel di badan seperti ini akan laku nanti. Ini arahnya industri kesehatan. Jadi ada alat yang cuma ditempel bisa ngedetek apa dan apa, bahkan tensimeter pun pasien punya harus sendiri di rumah, bahkan EKG pun pasien bisa pasang sendiri. Dokter bisa menilai irama jantungnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita harus keep up, kalau nggak kita ketinggalan. Kata Einstein apa tadi? Hanya orang gila yang mengharapkan hasil berbeda dengan cara yang sama. Mau dibilang gila? Enggak kan? Gitu Pak Kujang, nah itu dia. Baik sahabat Kelight, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sama sekarang ya. Terima kasih atas atensi Anda. Ada lagi Pak? Sudah, Pak Kujang ada pertanyaan? Tidak ada. Iya. Penutup nih Pak. Pak, tadi ada yang bertanya gimana caranya menjaga kesehatan anak. Ini sengaja saya jawab di akhir. Satu yang paling susah di Indonesia adalah orang tua pengen anaknya sehat, tapi bapaknya masih merokok. Kalau pengen anak Anda sehat, apalagi penyakit COVID-19 ini adalah penyakit pernafasan, hindarkan asap rokok dari pertumbuhan anak Anda. Sebisa mungkin. Di luar mungkin lebih susah. Paling Anda bisa, sini jangan dekat. Ada yang ngerokok.
Tapi di rumah, kalau seandainya Anda sendiri yang ngasih. Saya ngerokok di luar rumah, Dok. Emang angin bertiup dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Selama itu anak masih bisa mencium bau asap rokok, selama itu juga paru-parunya rusak sedikit demi sedikit yang kerasanya nanti setelah dia di atas 60 tahun. Anda menzolimi anak Anda sendiri, itu amanah dari Allah loh. Berarti orang tua yang merokok dekat anaknya, dosa. Tanya sama Agim. Karena Agim juga sama-sama saya. Anti berat rokok. Atau tanya sama UAS juga anti berat rokok. Ya, gimana dosanya? Saya nggak bisa bahas di sini. Atau tanya sama Pak Ustadz Yusuf Muhammad ya. Beliau juga anti berat rokok. Nah itu dia, untuk menjaga kesehatan anak. Di era COVID-19 ini. Jauhi dia dari asap rokok. Gitu. Terus sekolah juga ya, jangan segan-segan selalu mengingatkan orang tua. Ini peraturan baru kita, Pak, kita harus keras sekarang, kata Dokter Indra di K-Light. Mangga pakai nama saya, jual aja nggak apa-apa. Silahkan dilihat YouTube-nya, silahkan nanti kita upload YouTube-nya ya. Begitu sahabat K-Light, insya Allah apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya Pak Kujang ya. Iya. Jadi tetap physical distancing, tidak menyentuh muka sebelum cuci tangan, dan jaga kesehatan. 3 pakem COVID-19. Terakhir, IG. Follow IG kita dulu ya. Jangan lupa website saya di @intramuhtadi.com untuk melihat artikelnya. Terus ada IG kita di @intramuhtadi. Oh iya, YouTube saya di mana? Sama, Indra Muhtadi, cari aja. Nanti kasih juga linknya nanti di Facebook K-Light. Sekali lagi Instagram saya di @indramuhtadi, INDRAMUHTADI. IG-nya Pak Kujang di Kujang Suryalaga. Oke, dan kita tutup dengan quote, sehat bukanlah tujuan tapi suatu cara hidup, karena kekayaan utama Anda adalah kesehatan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ke kamera Pak, Bapak yang ke sana. Dadah sahabat K-Light, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Indra. Dan terima kasih juga sahabat K-Light, Anda yang sudah ikut berpartisipasi atau Anda yang sudah dekat bersama Healthy Light untuk hari ini. Terima kasih Anda telah mengikuti talk show Healthy Light bersama Dr. Indra Muhtadi. Silahkan ikuti terus acara ini hanya di K-Light Beyond Radio.